Kata orang mendapatkan beasiswa di luar negeri atau dari luar negeri itu sulit, apalagi Jerman. Mungkin benar ya, sulit kalau kamu nggak tahu strateginya ya. Jadi di video kali ini saya mau share nih pengalaman saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Jerman. Juga bagaimana saya mengadvise mahasiswa-mahasiswa saya di China dulu waktu itu yang cukup sukses mendapatkan beasiswa-beasiswa internasional dari Amerika, Kanada, Jerman, dan beberapa negara yang lain. Simak hingga selesai video ini. Grüß euch, dengan Hora. Di video kali ini saya mau share nih tentang kiat-kiat mendapatkan beasiswa dan pembiayaan kuliah S2, S3, terutama di Jerman, tapi seharusnya bisa digeneralisasi dalam konteks internasional. Kemudian cerita saya pribadi, bagaimana saya mendapatkan beasiswa S3 saya, yang S2 nanti pendek aja lah story-nya, yang S3 lebih menarik. Dan juga bagaimana saya memberikan advice nih kepada mahasiswa-mahasiswa saya di China untuk mendapatkan beasiswa S2, S3 dari berbagai negara dengan cukup sukses. Pertama-tama mungkin ini ya, kalau kita bicara tentang beasiswa, kita perlu menyamakan persepsi dulu nih. Yang kita anggap beasiswa itu apa? Karena kalau di Indonesia, beasiswa itu sering dalam bentuk semacam diskon biaya kuliah ya. Jadi biaya kuliah yang dipotong atau dibebaskan di sananya. Yang mana kalau dalam konteks Jerman, ini beda nih. Karena kalau di Jerman, kuliahnya kan udah nggak bayar ya. Yang berarti kalau kita bicara tentang beasiswa, biasanya kita bicara tentang Lebensunterhalt. Kita bicara tentang biaya hidup. Ini yang klasik. Yang lainnya kalau untuk S3, biasanya beasiswa kita juga terkadang bicara tentang research fund ya. Jadi budget untuk penelitian. Karena kalau S3 kan kita melakukan penelitian dan kita membutuhkan budget. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Dan sekarang kalau saya bicara tentang beasiswa di Jerman, itu berarti kita bicara tentang biaya hidup. Tentang Lebensunterhalt utamanya. Mungkin saya sedikit sharing aja. Saya S2, saya mendapatkan beasiswa dari KAAD. S2 di Jerman itu dalam artian diplom ya. Di sana kan ada Hauptdiplom sama Vordiplom ya. Atau kurang lebih kayak sarjana muda dan sarjana penuh. Proses sarjana penuh saya mendapatkan dari KAAD. Kalau S3 saya mendapatkan dari Volkswagen Foundation, pabrik mobil VW. Itu kalau di Jerman salah satu instansi yang paling besar yang memiliki dana untuk membiayai penelitian. Semacam Ford Foundation kalau di Amerika, kalau di Jerman ada Volkswagen Foundation. Di luar pemerintah dia yang paling berpengaruh di sininya. Cerita saya mestinya mungkin agak beda dengan cerita kebanyakan orang mencari beasiswa. Rata-rata kalau yang saya tahu, klasik kalau kita cari beasiswa biasanya kita mencari organisasi-organisasi mana, lembaga-lembaga mana yang menawarkan beasiswa. Kita cari, kita dapat, kemudian baru kita mungkin akan cari profesornya seperti apa. Itu kurang lebih proses saya mendapatkan beasiswa S2 saya di sananya. Di mana kalau kita mencari lembaga pemberi beasiswa, terkadang kita bisa bagi menjadi 3 tipe ya. Yang satu adalah lembaga pemberi beasiswa di mana mereka melihat academic performance, tetapi kadang-kadang yang lebih penting adalah social activities ya. Seperti misalnya kita ini aktif di serikat buruh misalnya. Itu ada pemberi beasiswanya. Kita aktif dalam kegiatan-kegiatan emansipasi wanita. Kita aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini salah satu hal yang sama pentingnya dengan academic performance. Tipe pemberi beasiswa yang lain, itu kan kalau yang tipe pertama ini yang saya dapat KAD ya untuk S2. Kalau untuk S3, Volkswagen Foundation, itu interestnya hanya academic performance dan research background, research contribution. Kalian bisa nggak berkontribusi terhadap dunia penelitian? Ini tipe kedua. Biasanya tipe kedua ini yang kalau kita ngelihat dari nilai uangnya yang lebih elit ya di situnya. Kalau yang tipe ketiga itu yang lebih kepada government cooperation atau institutional cooperation. Jadi beasiswanya
diberikan kepada pemerintah atau pada institusi tertentu yang akan menyeleksi atau membaginya dengan tambahan kriteria yang lain. Nah, sekarang kita bicara tentang yang tipe kedua nih, academic performance. Mungkin kita perlu ngerti ya, yang pertama logika daripada kebutuhan yang terjadi di biasanya kalau S3. Ini mungkin kita agak sedikit fokus ke S3. Biasanya kalau S3 itu kan kita ngambil beasiswanya di research university ya. Dalam artian universitas yang banyak melakukan research. Nah, kalau universitas banyak melakukan research, ini baik yang saya tahu di Jerman maupun yang saya tahu di China, backbone research itu kan utamanya adalah mahasiswa S3 kan di dalamnya. Karena itu pemberian beasiswa itu salah satunya kan adalah kita mau melihat ini mahasiswa S3 ini bisa nggak memberikan kontribusi terhadap penelitian. Penelitian di sini artinya untuk universitas dua hal nih kriterianya biasanya. Kita bicara tentang publication, kita bicara tentang research fund di dalamnya, mendapatkan pendanaan atau bisa mengeluarkan publication. Kontribusi kita di mana? Nah, karena itu waktu kita apply, tentunya hal ini akan dilihat ya. Academic performance, background research, dan kita udah pernah publish apa saja nih untuk mendapatkannya. Nah, kalau ceritanya saya waktu mendapatkan S3 itu mungkin agak menarik. Agak menarik dalam artian karena kurang lebih kayak saya hari Selasa saya ngirim surat lamaran saya. Itu hari Rabu malam, jadi waktu itu jam makan malam ya, saya barusan masak, kumpul-kumpul dengan beberapa teman. Mungkin kalau ada teman-teman saya yang lagi nonton nih, ya, ex Braunschweiger, mungkin masih ingat waktu itu di apartemen saya, mendadak saya dapat telepon dari seseorang, ternyata si profesornya, dia langsung jam 6 atau jam 7 itu nelpon, langsung interview pendek, kemudian dia nanya siapa saya, apa interest saya, apa yang mau saya lakukan, segala macam. Dan di akhir telepon dia udah langsung bilang, Hora, saya mau kamu jadi muridku, saya mau kamu join di timku, tolong kasih waktu, saya mau cari pendanaan di dalamnya. Wah, itu benar-benar kayak langsung ya, satu hari. Sebenarnya saya awalnya itu nggak ada benar-benar niat untuk melanjutkan ke S3 ya, awalnya kuliah ke Jerman. Itu dalam perjalanannya ya, saya menjadi tertarik dan pengen kalau ada kesempatan yang ambil S3. Waktu itu saya ngirim dua lamaran untuk mencoba bergabung di research team untuk penelitian di dalamnya. Yang kedua kayaknya saya juga dapat, tapi agak telat saya dapatnya. Yang satunya ini dapat duluan di sananya. Terus dari telepon itu saya tunggu-tunggu 1-2 minggu kemudian, kok nggak ada kabar, Mas Yang. Kemudian saya cari akal nih, Itu kurang lebih kayak gini, saya tinggal di Surabaya, si profesor ini universitasnya ada di Jogja. Saya cari akal, saya bilang saya kebetulan ada keperluan untuk ke Jogja, karena itu boleh nggak saya mampir. Wah, si profesornya bilang, wah welcome Hora, kalau kamu memang kebetulan di situ, usahakan deh datang supaya kita ketemu muka langsung ya, dan nanti akan diusahakan untuk kepala proyeknya akan saya bergabung, untuk dia datang juga ketemu dengan saya. Kebetulan kepala proyeknya juga tinggal di kota lain. Jadi singkatnya saya datang ke universitas itu, kemudian ya kayak semacam interview lanjutan ya dengan kepala proyeknya, kemudian interview lanjutan dengan profesor saya, yang kurang lebih profesornya menekankan lagi, Hora, saya tetap mau ngambil kamu, tapi kira-kira pembiayaannya bagaimana? Saya butuh waktu untuk mencari dana. Saya bilang ke profesor saya, kalau saya boleh join di proyek penelitian ini, waktu itu ada proyek penelitian dari Volkswagen Foundation tentang intercultural synergy in professional team ya, topik yang saya suka, yang sebelumnya saya sudah melakukan penelitian sewaktu saya S2 dengan topik yang mirip ke arah sana. Saya bilang saya pengennya joinnya di proyeknya ini deh. Kalau memang belum ada dananya, ya udah saya danakan sendiri. Profesor tanya, dana sendiri itu maksud kamu apa? Saya bilang, waktu S1, itu kan saya membiayain kuliah saya dengan bekerja di restoran sebagai pelayan ya. Hampir 4 tahun saya kerja di sana, kerja di restoran. Saya bilang, ya saya bisa balik lagi kerja di restoran. Wah, muka profesor saya langsung berubah. Dia bilang, Hora, kamu yang bener aja, masa murid saya kerja di restoran, jadi pelayan lagi?
Wah, nggak bisa. Pokoknya kamu nggak usah pikirin masalah duit deh. Duit biar saya yang cari. Nanti begitu saya dapat duitnya, saya panggil kamu join di proyek penelitian kita. Kurang lebih gitu. Dia nanya, kamu butuh uang berapa sih supaya kamu bisa fokus ke penelitiannya? Saya nyebutkan satu angka. Habis itu malamnya saya mikir-mikir lagi, ini angkanya ini saya cukup nggak ya untuk biaya hidup benar-benar 3-4 tahun melakukan S3. Paginya waktu saya mau pamit pulang, saya bilang ke profesornya, Prof, ini kayaknya yang kemarin angka yang saya sebut itu kayaknya kurang deh. Saya butuhnya sekian. Profesornya juga bilang, wah udah, saya juga bingung kemarin waktu kamu ngomong, emangnya bisa ya hidup dengan angka segitu. Saya sih maunya kalau kamu udah join ke penelitian saya, ya selama di tim saya ya kamu nggak mikirin yang lain, bener-bener fokus untuk membuat penelitian yang bagus di dalamnya. Angka yang ini gimana? Ini udah yakin nggak? Ini cocok? Ini cukup? Saya bilang ya, oke. Kita setuju dengan angkanya. Habis itu ada satu masalah lagi nih. Saya maunya kan cepet-cepet ada keputusan ya. Karena profesornya kan masih bilang saya perlu cari dana. Saya bilang lagi, ini Prof, masalahnya adalah ini juga sih, visa saya mau habis dalam 3 atau 4 minggu lagi. Sedangkan kalau begitu visa ini habis, saya pulang, nanti prosesnya itu akan ribet untuk datang lagi. Profesornya bilang, iya benar-benar, profesornya ini ribet sih, memang. Terus dia bilang, kamu tahu nggak, sebelum aku malam itu nelpon kamu, aku udah sempat bicara dengan profesor pembimbing S2 kamu. Oh iya. Baru saya tahu, oh ternyata dia sebelum nelpon saya, dia udah nelpon profesor pembimbing saya. Jadi profesor pembimbing S2 saya untuk tesis S2 itu juga saya kerja di proyek penelitiannya dia ya. Jadi ada 2 proyek penelitian yang saya udah kerja dengan profesor pembimbing S2 ini. Nah ternyata profesor pembimbing S2 ini kayak kakak kelasnya profesor yang saya daftar untuk S3 ini. Nah dia bilang, nanti deh Hura, masalah visa kamu nanti saya minta profesor pembimbing S2 kamu untuk beresin. Jadi harusnya kamu akan punya waktu 2-3 bulan sambil saya cari pendanaan. Kurang lebih. Ya, singkat kata akhirnya saya jadi asisten dia selama setahun. Kemudian dia usahakan untuk saya dapat beasiswa S3 dari Volkswagen Foundation. Intinya gini, yang saya mau bilang di sini. Kita punya ada banyak jalan menuju Roma ya. Kita punya beberapa cara untuk mendapatkan beasiswa, baik S2 maupun S3. Salah satu cara yang biasanya ini kayak agak lebih strategik ya. Karena kalau kita daftar ke satu instansi, itu biasanya itu kan banyak banget yang daftar ya. Faktor luck-nya ini agak banyak ya. Kalau kita secara kecil ya, secara terfokus kejar ke 1-2 profesor, itu seharusnya lebih menjanjikan. Maksudnya lebih banyak hal yang kita bisa drive. Lebih banyak hal yang bisa berdasarkan usaha kita di dalamnya. Dan biasanya profesor di Jerman, di China, di Amerika yang saya tahu, dia punya budget, dia punya network. Kayak misalnya profesor saya kan, dia akhirnya kan dia bisa mengusahakan paling tidak selama setahun dia biayain saya sebagai asisten. Setelah itu, setelahnya kan dia bisa berhasil mendapatkan beasiswa untuk saya. Kan dia yang nyari di sininya. Profesor biasanya punya network seperti itu. Waktu saya sebagai profesor di China, itu saya ada network saya. Saya bisa mencarikan budget gitu untuk beasiswa dengan segala macam network yang saya punya ya, dengan segala macam source pendanaan yang saya punya, yang kalau saya memang mau mendapatkan mahasiswa ini di dalamnya. Waktu di China kan berapa kali mahasiswa Pakistan ya, mahasiswa Pakistan berapa kali kita dapat apply, ada juga yang akhirnya kita rekomendasikan mendapatkan beasiswa di China-nya. Untuk strategi yang ini, yang penting mungkin ada beberapa hal. Kita mesti tahu profesornya, kita mesti tahu penelitian dia. Kita suka teorinya, kemudian kita juga punya suatu dasar dengan penelitian dia ya. Kalau waktu itu profesor saya, waktu saya S3 itu, proyek penelitiannya dia yang lagi berjalan adalah Intercultural Synergy in Professional Team. Kurang lebih kayak Cross Culture Synergy in Team ya di dalamnya. Sebelumnya
Dengan profesor pembimbing S2 saya bekerja di 2 proyek. Satu proyek adalah Complex Problem Solving in Team yang teorinya sama. Kemudian proyek saya yang satunya lagi adalah tentang permasalahan budaya mahasiswa Indonesia di Jerman. Ini kalau digabungkan kan kalau lebih menjadi temanya itu ya, tema di dalamnya. Kemudian ya kita perlu menunjukkan bahwa kita punya background penelitian, ini satu, kalau kayak di Jerman. Kalau kayak di Amerika, itu juga penting lihatnya bukan hanya penelitian ya, tapi kamu punya publication. Kalau di Jerman agak enggak sih. Sekarang agak sedikit berubah, tapi tradisi kayak publication itu di Jerman waktu zamannya saya enggak. Kalau sekarang mulai agak berubah, tapi mungkin tidak se-ekstrim kayak di Amerika atau di China, yang intinya adalah publication. Nah, kalau kita punya proyek penelitian, biasanya juga perlu dilihat proyek penelitian yang kita lakukan, kayak misalnya tesis S2 saya waktu itu. Tesis S2-nya ini adalah inisiatif kita sendiri, atau ini tesis S2 yang ada pembiayaannya. Saya kebetulan waktu itu tesis S2 saya ada pembiayaannya di dalamnya, sehingga kualitas daripada tesisnya ini kan seakan-akan ada eksternal, ada pihak eksternal yang melihat kualitas daripada tesis kan di dalamnya. Yang satunya lagi kan memang proyek penelitian ya di dalamnya. Nah ini yang dilihatnya adalah beberapa background nih. Oke, pendeknya aja. Kalau kita bicara tentang beasiswa, menurut saya ada banyak jalan menuju Roma. Yang pertama juga kita perlu tahu, ini loh ada tipe-tipenya. Kemudian kita bisa langsung jalur ke pemberi beasiswanya langsung. Atau kalau pengalaman saya juga dengan beberapa mahasiswa yang saya bimbing dan saya rekomendasikan untuk beasiswa luar negeri, bisa juga langsung ke profesornya. Profesornya nanti yang akan membantu. Dan untuk itu kita perlu melakukan beberapa hal nih untuk bisa convince. Karena kalau yang cara pertama biasanya sewaktu dalam proses mendapatkan beasiswa, itu biasanya lembaga pemberi beasiswa juga akan nanya ke profesor. Atau kita akan diminta untuk bicara dengan profesor. Tapi yang merekomendasikan profesor itu kan lembaga beasiswa ya. Sedangkan kalau yang saya kan enggak, sayanya yang mencari kepada profesornya di sininya. Yang lainnya lagi ya mungkin satu hal juga penting nih, tentang pemberi rekomendasi di dalamnya. Dan bagaimana menulis surat rekomendasi untuk beasiswa, terutama beasiswa luar negeri. Karena biasanya terutama kalau kita dari negara yang tidak terlalu negara berkembang ya, biasanya kan yang melakukan assessment terhadap berkas-berkas aplikasi kita itu kan selalu nanya, ini si orang pemberi rekomendasi waktu dia bilang bahwa mahasiswa ini berbakat, mahasiswa ini hebat, itu benchmarknya siapa? Karena waktu saya memberikan rekomendasi berapa kali kan saya dapat telepon ya dari Amerika, dari mana. Biasanya kan mereka akan nanya, Hura, Prof, waktu Prof bilang bahwa mahasiswa ini adalah bagus, dia kira-kira biasanya kan kita harus memberikan judgement. Top 3%, top 5%, top 10%, top 20% atau berapa persen nih di yang paling atasnya. Biasanya nanti pertanyaannya lagi, waktu kita bilang dia adalah top 10%, itu benchmark kita siapa? Jadi kayak misal kalau saya bilang mahasiswa Cina saya ini top 10%, pemberi beasiswa nanya ke saya, Prof, yang dibilang 10% itu dibandingkan mahasiswa Cina atau dibandingkan siapa? Nah misalnya bagus kalau saya pernah mengajar di Jerman juga, di mana saya bisa bilang dibandingkan dengan mahasiswa yang saya kenal di Jerman nih, ini saya memberikan penilaiannya. Itu penilaiannya akan berbeda. Di samping nanti bagaimana menulis ya, bagaimana menulis surat rekomendasinya. Sejauh ini mungkin saya ada hampir 15 orang mungkin mahasiswa saya selama 10 tahun di China yang berhasil mendapatkan beasiswa S2, S3 di berbagai negara. Sebagian besar dari mereka sepertinya sekarang udah menjadi profesor deh, asisten profesor, associate profesor, beberapa 1-2 kayaknya di top university di Eropa dan Amerika. Itu aja, semoga sedikit membantu dan sukses ya untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Jangan lupa kalau semuanya udah selesai balik ke Indonesia ya. Thank you.